Cek, 1, 2, 3 dicoba cek. Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini Mimin akan memberikan bocoran pembahasan prediksi komik Boruto chapter yang ke-76. Jadi ini adalah teori liar guys ya, atau bisa dikatakan tingkat akurasi kebenarannya belum bisa diakumulasikan 100%. Jadi Mimin katakan sekali lagi, prediksi ini bisa saja tepat dan juga bisa tidak tepat. Ya, namanya juga prediksi guys ya. Oke lah, tidak usah berlama-lama dalam intro, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Awal pembahasannya kita mulai di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa ternyata apa yang Mimin prediksikan di hari-hari sebelumnya hampir saja 100% tepat. Sebelumnya Mimin itu mengatakan bahwa Eida dan juga Daemon adalah seorang Otsutsuki. Dan memang hampir saja benar setelah chapter yang ke-75 ini diriliskan. Amado pada saat itu membocorkan sebagian rahasia tentang Eida dan juga Daemon, meskipun tidak semuanya. Pada saat itu Naruto masih bingung dengan perkataan Amado dikarenakan bagaimana mungkin manusia biasa bisa menciptakan begitu banyak kemampuan yang di luar nalar. Seperti menciptakan kekuatan Eida dan juga Daemon yang super overpower. Amado kemudian mengelak bahwa menciptakan itu sepertinya perkataan yang kurang tepat, dikarenakan dia hanyalah manusia biasa dan bukan dewa. Kekuatan untuk menciptakan kemampuan itu hanya dimiliki oleh dewa, dan sebenarnya yang dilakukan oleh Amado adalah hanya mentransplantasikan atau menanamkan hal yang sudah ada, yaitu kemampuan Eida berasal dari kekuatan murni yang dimiliki oleh salah satu dewa Otsutsuki yang bernama Shibai. Jadi benar guys ya, prediksi sebelumnya Eida dan juga Daemon itu memiliki kekuatan Otsutsuki yang berasal dari dewa. Pantas saja ukuran Kawaki yang sudah mendapatkan mode Isshiki pun sedikit kerepotan untuk menghadapinya. Ternyata mereka berdua memiliki DNA dari dewanya Otsutsuki, dan hal itu diambil dari jasadnya langsung, dan hal itu bisa menurunkan warisan satu atau lebih kemampuan yang dia miliki. Jadi tidak diragukan lagi, mereka berdua memang bukanlah orang sembarangan. Sedangkan prediksi yang akan kita bahas kali ini yaitu pada panel akhir chapter yang ke-75. Pada panel ini, Mimin sedikit bingung apakah mata kanan yang diaktifkan oleh Boruto adalah Byakugan yang mampu melihat masa depan, ataukah Jogan yang memang memiliki kemampuan untuk melihat 1 detik ke arah masa depan. Tapi jika diperhatikan dari gambarnya sih, pada momen ini diperlihatkan ada beberapa shinobi dewasa sekitaran 3 orang yang sedang melakukan patroli dan juga pengejaran. Dia dengan jelas mengatakan bahwa orang yang dia cari pasti belum lari jauh dari lokasinya. Sementara yang kedua, ternyata tim dari Shikadai, Inojin dan juga Chocho juga sepertinya menghadapi satu orang yang sama. Bahkan mereka mengatakan itu bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman. Makin mencurigakan guys ya. Jadi sepertinya kali ini yang dicari atau yang menjadi buronan adalah teman mereka sendiri. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata Mitsuki dan juga Sarada masuk ke mode serius. Ini menandakan bahwa orang yang mereka cari semuanya bukanlah orang sembarangan, atau bisa dikategorikan kali ini buronannya terbilang cukup berbahaya, dan itu teman mereka sendiri. Dikarenakan sampai-sampai Mitsuki menggunakan mode seninnya untuk adu mekanik. Nah, footage atau image bagian bawahnya itu terlihat foto Kawaki. Prediksi Mimin kali ini ada 2. Para shinobi Konoha melakukan pengejaran terhadap seseorang, belum tentu yang dikejarnya adalah Kawaki. Begitupun dengan Shikadai dan juga Mitsuki yang masuk ke mode mengamuk, belum tentu yang dihadapinya atau yang dikejar-kejarnya pada saat itu adalah Kawaki. Bisa saja kebalikannya guys ya, justru Boruto sendirilah yang melakukan pemberontakan pada hari itu. Hal itu berdasarkan dengan gagasan chapter yang ke-75 bagian yang kedua. Pada saat percakapan itu Momoshiki sempat berbicara panjang lebar dengan Boruto tentang Otsutsuki Shibai dan juga Putri Amado. Meskipun pada akhirnya Boruto tidak setuju bahwa Momoshiki dan dirinya bisa terhubung begitu lama, bahkan pada saat itu Boruto masih tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin bisa dipercaya oleh Boruto begitu saja sedangkan karakternya yang sangat berambisi untuk memusnahkan kehidupan planet bumi sangatlah besar. Dan pada saat sebelum Boruto melihat cuplikan masa depan melalui mata kanannya, Momoshiki sempat mengatakan bahwa kali ini aku berharap ini akan sebentar saja. Bukankah kalimat yang dikatakan oleh Momoshiki ini sedikit membingungkan? Sesuatu yang dikatakan oleh Momoshiki sepertinya bisa melihat masa depan, entah itu beberapa detik atau beberapa menit saja. Tapi dia jelas mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Boruto hanya akan berlangsung sebentar saja. Nah, setelah itu muncullah penglihatan masa depannya dan Mimin curiga bahwa pada saat itu tubuh Boruto sepenuhnya sudah dikendalikan oleh Momoshiki. Di chapter-chapter sebelumnya juga diperlihatkan bagaimana Momoshiki pernah berkali-kali mengatakan bahwa mata biru Boruto akan mengambil semuanya darinya. Entah apakah itu akan menenggelamkan seluruh kesadaran Boruto atau justru sebaliknya. Masa depan yang dilihat oleh Momoshiki akan berubah dan justru lebih menguntungkan posisi Boruto.
Beberapa chapter sebelumnya juga dijelaskan kalau Momoshiki pernah mengatakan kepada Boruto bahwa bagaimana bisa kau masih berpegang teguh dengan keberadaanmu yang tidak berarti itu. Momoshiki sepertinya tahu bahwa masa depan Boruto hanya dipenuhi dengan penderitaan, dan salah satunya adalah dia akan kehilangan segala-galanya. Dan waktunya itu akan semakin dekat dan dengan cepat kau akan menderita kehilangan keinginan hidup sampai kau lebih memilih untuk pergi dari dunia ini. Dan pada saat itulah dia akan mengambil alih dan menjalani kehidupan Uzumaki Boruto dan menggantikan posisinya. Jadi pada paragraf ini sebenarnya kebangkitan Momoshiki itu 50/50. Dikarenakan saat Boruto sudah mulai menderita dan bahkan sudah sengsara dalam kehidupannya, maka pada saat itulah Momoshiki akan mengambil alih tubuh Boruto secara keseluruhan dan juga kehidupannya dan menggantikan posisinya menjadi Uzumaki Boruto. Momoshiki juga tidak peduli lagi dengan kebangkitannya, dikarenakan merasuki tubuh Boruto akan memberikannya hasil yang sama, dan itu akan segera terjadi walaupun dalam wujud apapun Boruto tetap akan selalu menjadi vassal Momoshiki. Dari kejadian atau tragedi yang akan dialami oleh Boruto di masa depan, sepertinya Momoshiki sangat menanti-nantikan takdir yang dilihatnya. Sedangkan jika kita kaitkan dengan chapter yang ke-75 bagian yang kedua ini, Momoshiki juga mengatakan pada perkataan terakhirnya bahwa dia sangat berharap ini akan berakhir sebentar saja. Apakah teman-teman tidak memiliki pikiran yang sama bahwa apa yang akan terjadi di dalam Konoha dari segi kekacauan, kepanikan dan juga pertarungan yang akan dilakukan itu semuanya disebabkan oleh Momoshiki yang telah mengambil alih tubuh Boruto? Untuk bagian prediksi yang pertama ini sepertinya cukup masuk akal jika kita hubungkan paralel di chapter sebelumnya, bahwa waktu yang dimiliki oleh Boruto semakin singkat dan berjalan semakin dekat. Nah, setelah prediksi yang pertama, kita lanjut ke prediksi bagian yang kedua. Poin penjabaran bagian prediksi yang kedua ini ada 2 juga guys ya. Jadi ingat, bagian yang kedua ini ada 2 poin juga. Poin yang pertama, jika memang Boruto sudah tidak menjadi dirinya lagi dan tubuhnya diambil alih oleh Momoshiki sesuai dengan cuplikan gambar penghujung chapter yang ke-75, maka mungkin bisa jadi Kawaki yang akan menghentikannya dan bahkan berniat untuk membunuh Boruto lagi. Bukankah jelas Kawaki sangat membenci si mata putih Momoshiki? Sampai-sampai pada chapter sebelumnya Kawaki sudah membunuh Boruto tanpa ragu sedikit pun. Mungkin saja pada momen itulah Mitsuki dan juga Shikadai mengamuk dan akan menghentikan Kawaki apapun caranya. Poin yang kedua, bisa jadi bukan Boruto pelakunya. Justru pada saat itu yang memberontak adalah Kawaki sendiri. Dengan wajah serius dengan hasrat membunuh, Kawaki sepenuhnya membangkitkan mode Ishiki di dalam tubuhnya. Jelas saja pada saat itu Mitsuki tentu tidak bisa meremehkan kekuatan Otsutsuki yang dia miliki. Mengingat pertarungan Hokage dan juga Sasuke sebelumnya menjadi sangat rumit dikarenakan kekuatan mode itu memasuki fase yang begitu menakutkan, tentu Mitsuki juga akan lebih serius untuk menghadapinya. Nah, itu poin penjabaran bagian yang pertama. Lanjut ke poin penjabaran yang kedua. Mungkin saja Kawaki memberontak di hadapan Mitsuki dan juga di desa Konoha itu disebabkan karena dia tidak setuju dengan perkataan Amado, yang dimana sangat memanfaatkan karmanya sebagai reinkarnasi untuk membangkitkan putrinya. Mungkin pada saat itu Kawaki bergegas untuk membunuh Amado. Jelas saja itu sama halnya dengan Ishiki yang memanfaatkan tubuh Kawaki. Cuma perbedaannya Amado memiliki tujuan lain. Siapa yang mau setuju begitu saja? Apalagi Amado tidak pernah membicarakan hal itu terlebih dahulu kepadanya. Mungkin saja Kawaki akan berpikir bahwa Amado sama seperti Ishiki. Dalam rapat bapak-bapak itu, Kawaki dengan jelas sudah mendengar rencana dari Amado yang ternyata menambahkan data putrinya pada karmanya. Dan Amado hanya perlu membuat tubuh kloningan baru agar Kawaki bisa menanamkan karmanya dan sepenuhnya bisa membangkitkan putrinya kembali. Jadi ujung-ujungnya Kawaki di sini emosi guys ya, sesuai dengan prediksi Mimin. Mungkin saja sih guys ya. Tapi bagaimana pendapat teman-teman dengan prediksi ini? Apakah bisa masuk akal teorinya atau tidak? Nah, jika kalian mempunyai pendapat tersendiri dan memiliki teori liar tersendiri, maka kalian juga boleh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang prediksi chapter yang ke-76. Oke, itulah bocoran pembahasan atau prediksi komik Boruto chapter yang ke-76. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis, dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar.